Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia yang dituliskan kembali oleh N. Laila, Pesugihan Munding Seri. Ini dia selengkapnya. Sim, itu kamu dipanggil sama bos di ruangan. Kamu disuruh ke sana, ucap Dodi rekan kerjanya. Ada apa emangnya, Dot? Gak tahu, Sim. Kamu ke sana langsung saja, sudah ditunggu di sana. Kosim segera beranjak pergi meninggalkan Dodi, rekan kerjanya. Dia langsung beranjak pergi menuju ke ruangan Pak Susanto. Dia mulai mengetuk pintu ruangannya. Tok tok. Permisi, Pak. Iya, silakan masuk, sahutan dari dalam ruangan. Tak perlu menunggu lama, Kosim pun segera untuk membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan Pak Susanto. Maaf, Pak, apa benar Bapak panggil saya? Iya benar, silakan duduk, Sim. Baik, Pak, jawab Kosim ramah. Kosim pun beranjak berjalan ke kursi yang ada di hadapannya Pak Susanto. Dia duduk dan Pak Susanto memulai untuk membuka pembicaraan. Sim, kamu kan selama ini kerjanya sudah baik dan rajin, serta kamu selalu disiplin, tidak pernah bohong dalam bekerja, selalu bertanggung jawab, ucap Pak Susanto. Kosim pun membalas ucapan Pak Susanto dengan senyuman dan anggukan kepalanya. Saya mau kamu nanti yang mengambil alih perusahaan saya. Kamu yang mengawasi seluruh karyawan saya. Tapi Pak, ucap Kosim belum selesai. Sudah gak apa-apa, Sim. Saya yakin kamu bisa menjalankan tugas dengan baik, dan tanggung jawab saya akan percayakan semuanya kepada kamu. Kamu tahu sendiri kan, saya sudah tidak bisa untuk setiap hari mengawasi semua para karyawan setiap hari. Jadi, saya mohon sama kamu untuk bisa menggantikan posisi saya. Baik, kalau begitu Pak, saya akan menjalankan tugas saya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Bagus kalau begitu, Sim. Saya percayakan semuanya kepada kamu. Nanti akan saya ajari cara kerjanya ya, Sim. Gampang kok. Kamu hanya mengawasi para karyawan bekerja dan membawa laporan. Iya, Pak, siap. Kalau begitu, kamu boleh kembali bekerja, Sim. Baik, Pak Santo. Saya pamit dulu, Pak. Permisi. Ya, silakan. Kosim pun beranjak pergi meninggalkan ruangan Pak Susanto untuk kembali bekerja. Kosim bekerja di sebuah perusahaan saus milik Pak Susanto. Dia bekerja sudah sejak lama, sekitar 5 tahun. Dia saat itu bekerja pada bagian karyawan yang membuat produksi. Selama ini, Kosim sudah bekerja dengan sangat rajin dan tidak pernah membuat kesalahan sedikit pun. Bahkan pekerjaan yang dijalani oleh Kosim, dia kerjakan dengan ikhlas dan sabar. Kosim bekerja untuk membantu keuangan kedua orang tuanya. Bapaknya Kosim bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Jadi dia ingin sekali membantu kedua orang tua, serta ingin membahagiakannya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki kedua adik yang masih bersekolah. Jadi, Kosim harus membantu untuk biaya sekolah adiknya. Dia anak ketiga dari kelima bersaudara. Sedangkan kedua kakak Kosim perempuan. Kedua kakaknya itu sudah menikah dan sekarang diboyong oleh suami. Mereka tinggal ikut dengan suami karena sudah punya keluarga sendiri-sendiri. Mengetahui kedua orang tua yang sudah renta, Kosim tidak tega melihat mereka masih bekerja. Padahal sudah pernah diperingatkan oleh Kosim berkali-kali untuk tidak usah bekerja lagi. Karena Kosim sendiri yang akan membiayai kedua orang tua dan kedua adiknya yang masih duduk di sekolah SMA dan SMP. Namun kedua orang tua Kosim tidak mau. Mereka merasa masih ada tanggungan yang harus mereka tanggung, yaitu membiayai kedua adik Kosim yang masih bersekolah. Mau bagaimana lagi, larangan Kosim tidak membuat tekad bulat kedua orang tua pudar. Usia Kosim saat ini sudah sangat matang, dan sudah seharusnya dia memiliki pendamping hidup. Akan tetapi Kosim masih ingin membahagiakan kedua orang tuanya terlebih dahulu dan masih fokus bekerja.
Qasim merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dia penurut, selalu menyayangi keduanya. Lulusan sekolah menengah atas, itulah pendidikan Qasim yang dia makan. Saat setelah lulus sekolah, dia langsung mencari pekerjaan. Dan alhamdulillahnya, dia langsung mendapatkan pekerjaan, yaitu pekerjaan di pabrik yang sekarang dia bekerja. Karena kinerja Qasim yang baik dan rajin, membuat dirinya dijadikan karyawan tetap di pabrik itu. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Qasim menjadi lebih rajin dan bertanggung jawab dalam bekerja. Di dalam kerjanya itu, dia memiliki rekan kerja yang sangat dekat, yaitu Dodi. Dodi ini termasuk teman Qasim pada waktu SMA dulu. Apalagi mereka juga tetanggaan. "Sam, ayo istirahat dulu ke kantin. Jangan kerja terus. Emang kamu gak capek apa?" "Iya, bentar Dot. Ini tanggung. Kamu kesana duluan, nanti aku nyusul ya." "Beneran ya Sam, nanti kamu nyusul?" "Iya bener Dot." Dodi pun beranjak pergi ke kantin. Sedangkan Qasim masih melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Beberapa saat kemudian pekerjaan Qasim pun selesai. Dia segera bergegas menghampiri Dodi yang sudah di kantin. Dengan langkah terbirit-birit, dia menghampiri Dodi yang sedang duduk sendirian. "Sudah selesai Dot?" tanya Qasim. "Belum." "Sudah, sana pesan dulu makanannya, keburu habis jam istirahatnya." Iya. Qasim memesan makanan pada penjual kantin tersebut. Suasana kantin pada saat Qasim datang sudah lumayan sepi, karena para karyawan lain sudah istirahat lebih dulu dari Qasim. Beberapa saat kemudian pesanan Qasim pun datang. Mereka saling menyantap makanan masing-masing. Tiba-tiba ada sosok wanita yang terlihat sangat cantik berjalan menuju ke penjual kantin. Saat itu tatapan Qasim tertuju kepada wanita cantik itu. Dot, ucap Qasim mengagetkan Dodi. "Ada apa sih bikin kaget aja?" "Itu lihat Dot, lihat apa sih?" Dodi pun menatap kepada wanita yang ditunjukkan oleh Qasim. "Kenapa? Cantik ya dia?" ucap Dodi sembari senyum menatap ke arah Qasim. "Iya, Edian, cantik banget. Aku kok baru lihat dia ya. Emang dia siapa? Anak baru atau gimana? Kamu tahu nggak Dot?" cecar Qasim. "Sam, dia itu anaknya Pak Susanto. Dia kerja udah lama di sini ikut ayahnya. Namanya Winda. Winda kerja sebagai manajer," jelas Dodi. "Kok kamu tahu sih Dot?" "Iya tahu, aku kata orang lain tuh, teman-teman karyawan lain." "Kenapa nggak bilang sama aku sih Dot?" "Lah kalau bilang sama kamu terus kamu mau apa?" Iya juga ya Dot." Kemudian Winda berbalik badan dan berjalan pergi dari kantin. Dan tak disangka saat itu Winda juga menatap ke arah Qasim dengan senyuman yang sangat manis kepadanya. Saat itu juga Qasim pun salah tingkah dibuatnya. Dia membalas senyuman manisnya Winda, sementara dia tidak fokus dengan makanan yang sudah dipesan sedari tadi. "Woi, kamu kenapa Sam? Senyum-senyum sendiri?" "Enggak apa-apa Dot." "Enggak apa-apa gimana? Dari tadi senyum-senyum sendiri gitu kayak orang stres." "Tadi Winda natap ke arah aku. Dia senyum sama aku Dot, manis banget. Aku terspona." "Alah gayamu Sam." Saat itu Dodi memang duduk membelakangi Winda, jadi dia tidak melihat Winda. Dodi duduk saling berhadapan dengan Qasim. "Udah habiskan cepet Sam, bentar lagi sudah habis jam istirahatnya." Tanpa membalas ucapan dari Dodi, Qasim langsung melahap semua makanan sampai habis. Beberapa saat kemudian, bel berbunyi, pertanda jam istirahat sudah habis. Mereka pun dengan segera beranjak pergi ke tempat kerja masing-masing. Singkat cerita, sepulang kerja, Qasim tidak sengaja melihat ada Winda yang sedang ada di parkiran. Dia pun memandangi Winda secara diam-diam. Saat siang tadi berada di kantin bertemu dengan Winda. Qasim memiliki perasaan berbeda dengan Winda. Dia sepertinya memiliki rasa cinta pada pandangan pertama. Ketika dia sedang berada dalam tatapannya, tiba-tiba saja Dodi yang datang mengagetkannya. "Woi Sam, ngelamun aja kamu. Kesambet nanti baru tahu rasa." Seketika Qasim terperanjat dengan kedatangan Dodi yang mengagetkan. "Ah kamu Dot, ganggu aja." Sontak Dodi memandang ke arah Winda yang sedang berdiri di samping mobil. "Oh, pantesan ngelamun gak berkedip. Ngomong ternyata sedang diam-diam mengamati wanita cantik."
ledek Dodi. "Apaan sih ya? Udah, ayo pulang," kata Kosim menepis ucapan Dodi. "Tapi aku ndak bawa motor, Sim. Nebeng ya." "Memangnya motor kamu kenapa, Dot?" "Ada di bengkel, biasa ngambek." "Terus tadi pagi kamu berangkat sama siapa?" "Aku naik angkot." "Oh ya sudah, ayo naik, Dot." Mereka berdua pun pulang dengan berboncengan. Kosim mengantarkan Dodi sampai rumah. Kebetulan rumah mereka kan tetanggaan, jadi searah jalan pulangnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai di rumah Dodi. "Makasih ya, Sim," ucap Dodi. "Iya, sama-sama. Kalau gitu aku pulang dulu ya." "Gak mampir dulu, Sim?" "Enggak lah, udah sore. Lain kali aja, Dot." Kosim menghidupkan mesin motor dan beranjak pergi dari rumahnya Dodi. Sesaat kemudian dia sampai di rumah. Terlihat di depan rumah ada kedua orang tuanya yang sedang duduk bercengkrama di depan teras. Dia memarkirkan motor di depan halaman rumah dan beranjak ke teras rumah. "Assalamualaikum," ucap Kosim. "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tua. Tak lupa Kosim menyalami kedua orang tua dengan mencium punggung tangannya. "Baru pulang, Sim?" "Iya, Bu. Tadi nganterin Dodi dulu." "Kalau gitu Kosim masuk dulu ya, Pak. Bu, mau mandi. Udah lengket sekali nih badan." "Iya, Sim," jawab bapak. Kosim segera masuk ke dalam rumah dan segera mandi. Singkat cerita, malam harinya Kosim tidak bisa tertidur karena masih memikirkan wajah Winda yang sangat cantik itu. Dengan tubuh tinggi semampai, rambut panjang yang terurai, dan tubuh putih mulus, serta dengan paras yang cantik mempesona, senyuman yang manis. Namun seketika Kosim tersadar dari lamunannya kalau dia tidak pantas untuk mendapatkan Winda, karena dia saja bekerja sebagai karyawan di pabrik milik ayah Winda. Sedangkan Winda anak dari bos pemilik pabrik tempat Kosim bekerja. Jadi dia merasa tidak pantas dan tidak pede, sehingga menyingkirkan semua bayangan untuk mendapatkan hati Winda. Keesokan paginya, Kosim diberitahu oleh Dodi di tempat kerja kalau Kosim dipanggil oleh Pak Susanto, bos pemilik pabrik itu, untuk dia menemui Pak Susanto di ruangannya. Saat itu dalam hati Kosim sangat berdebar-debar karena dia takut. Perasaan dia jadi tidak enak, jantung berdegup dengan kencang, tubuh keringat dingin. Dengan tiba-tiba wajah Kosim pun berubah memucat. Karena dia merasa tidak memiliki kesalahan, tapi dia dipanggil ke ruangan Pak Susanto, bos pabrik. Tanpa waktu lama, Kosim segera beranjak berjalan menuju ke ruangan Pak Susanto maksudnya. Dia sangat gugup sekali saat berjalan menuju ke ruangan Pak Susanto. Namun seketika rasa takut, rasa gugupnya itu seketika menghilang saat dia melihat ada wanita cantik yang berjalan di depannya. Sosok wanita cantik itu adalah Winda, anaknya Pak Susanto. Kosim menjadi salah tingkah sendiri ketika melihat ada Winda yang berjalan di hadapannya. Apalagi saat Winda melempar senyuman manis kepada Kosim. Kosim pun membalas senyuman Winda dengan senyuman yang ramah. Saat itu Winda akan pergi menuju ke ruangannya yang berada di samping ruangan Pak Susanto. Setelah Winda sudah masuk ke dalam ruangan, dia pun bergegas masuk ke dalam ruangan Pak Susanto. "Tok-tok, permisi," ucap Kosim. "Silakan masuk," ucap dari dalam ruangan. Kosim pun langsung masuk ke dalam ruangan Pak Susanto. Dia dipersilakan duduk di kursi yang berhadapan dengan Pak Susanto. Kemudian Pak Susanto langsung menjelaskan apa maksud dari dia memanggil Kosim secara tiba-tiba. Saat itu juga jantung Kosim menjadi berdegup sangat kencang kembali. Ternyata Pak Susanto menginginkan agar Kosim mau menggantikan posisi Pak Susanto untuk mengawasi para karyawan yang lain. Dan Kosim yang akan membawa laporan dari pekerjaannya setiap harinya. Karena kinerja Kosim yang sangat bagus membuat Pak Susanto percaya dengan Kosim. Kosim pun langsung menerima tugas dari Pak Susanto, meski awalnya dia sangat keberatan karena itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Tapi dengan keyakinan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki Kosim, dia mau menjalankan tugas yang diberikan oleh Pak Susanto. Singkat cerita, hari berikutnya Kosim pun sudah mulai bekerja menjadi pengawas para karyawan yang lain. Jadi mandor si Kosim nih, dan membuat laporan kepada Pak Susanto. Ruangan Kosim juga sekarang ada sendiri. Dia tidak bergabung dengan para karyawan lain lagi, apalagi dengan Dodi. Tapi meskipun begitu, Kosim tidak sombong dengan Dodi. Dia tidak lupa dengan Dodi sama sekali, karena Dodi merupakan teman baiknya yang selalu ada dan saling membantu satu sama lain
jika ada yang kesusahan. Kosim ruangannya berada di samping ruangan Winda, jadi dia hampir setiap hari bisa melihat wajah Winda yang cantik dan manis. Suatu ketika dia keluar dari ruangan masing-masing secara bersamaan. Kosim sekarang sudah tidak canggung lagi. Dia berani untuk menyapa Winda lebih dulu. "Hai Winda," ucap Kosim. "Hai," jawab Winda dengan senyuman manis. "Oh, kamu tahu nama aku?" "Ya tahu, kata temen aku Win, yang waktu itu di kantin bareng pertama kali ketemu kamu." "Oh gitu, nama kamu siapa?" "Aku Kosim Win," jawab Kosim. "Kamu yang ditugaskan ayah untuk mengawasi karyawan ya?" "Iya betul Win." "Oh iya, aku boleh minta nomor handphone kamu gak?" tanya Kosim dengan pedenya. Iya, maksudnya kan untuk tugas kerjaan Win, kalau ada apa-apa gitu," alasan Kosim. "Oh iya ya, boleh dengan senang hati Sim," jawab Winda. Dalam hati Kosim sangat senang sekali ketika Winda mau memberikan nomor handphonenya kepada Kosim. Akhirnya mereka pun saling bertukar nomor handphone di depan ruangan kerja. "Kalau gitu aku pergi dulu ya, ada urusan." "Oh ya, hati-hati ya Win, makasih juga." Winda hanya menjawab dengan tersenyum lalu beranjak pergi meninggalkan Kosim. Saat itu Kosim sangat bahagia sekali karena bisa mendapatkan nomor handphone dari Winda. Dia juga kembali melanjutkan pekerjaan untuk mengawasi para operator produksi. Singkat cerita, malam harinya Kosim mencoba untuk mengirimkan pesan kepada Winda dengan berbahasa basi. Dan beberapa saat kemudian, ternyata Winda membalas pesan dari Kosim. Mereka pun saling berbalas pesan satu sama lain. Kosim memberikan perhatian kepada Winda. Bahkan mereka saling teleponan hingga larut malam. Kedekatan mereka sudah sangat dekat sekali. Kosim pun semakin jatuh cinta dengan Winda. Tapi dia ragu untuk menyatakan cinta kepada Winda karena dia tahu pasti dia tidak akan mendapatkan restu dari Pak Susanto. Apalagi Kosim hanya seorang karyawannya, sedangkan Winda anak konglomerat, membuat hatinya berkecamuk campur aduk menjadi satu. Suatu ketika Winda dan Kosim janjian untuk ketemuan di suatu tempat. Winda pun dengan senang hati mau diajak jalan bersama dengan Kosim. Sepulang kerja, Kosim mengajak Winda untuk pergi bareng. "Ayo Win, kita jadi pergi kan?" tanya Kosim dengan percaya diri. "Iya, jadi dong. Ayo Sim." Mereka berjalan bersama dari ruangan menuju ke tempat parkiran. Sesampainya di parkiran, Kosim seketika bimbang karena dia hanya memiliki motor, sedangkan Winda memiliki mobil, membuat dia menjadi tidak percaya diri dan dalam hati bertanya-tanya, apa mungkin Winda mau jalan dengan saya dengan menggunakan motor? Win, kita mau naik apa? Kamu kan pakai mobil. Apa kamu mau kalau boncengan sama aku naik motor?" "Ya nggak apa-apa mobil, biar di sini saja sampai besok," ucap Winda. "Lah, besok kamu berangkat kerja naik apa?" "Itu gampang kan, aku bisa bareng sama ayah." "Tapi apa kamu gak malu kalau naik motor sama aku?" "Enggak lah, emangnya kenapa harus malu? Kan yang penting kendaraan bisa dikendarai," ucap Winda menenangkan hati Kosim. "Kamu yakin Win?" "Iya yakin ah, sudah yuk jalan." Winda meskipun anak konglomerat, dia sangat sederhana dan tidak sombong sama sekali. Sebelum mereka pergi, Kosim sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Susanto. Pak Susanto juga sudah mengizinkan Winda pergi dengan Kosim. Sore itu mereka berboncengan mengelilingi jalanan kota yang ramai dengan orang-orang pulang bekerja. "Kita mau kemana ini Sam?" "Kalau ke angkringan di samping danau di depan sana, kamu mau gak Win?" "Iya mau Sim, asik kayaknya. Aku juga udah lama sekali gak pernah ke sana." "Emangnya kamu udah pernah ke sana Win?" "Udah dulu waktu kuliah sama teman-teman aku." "Kirain orang kaya gak pernah ke angkringan Win." "Ya enggak lah Sim, semua sama aja. Aku malah lebih suka nongkrong di tempat seperti itu. Tapi sekarang aja udah jarang kan sibuk kerja, apalagi gak ada temen yang ngajak main." Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di angkringan yang ada di dekat danau kota. Mereka memesan makanan dan minuman terlebih dahulu, lalu duduk lesehan di tepi danau. Sesekali mereka sambil ngobrol satu sama lain tentang pekerjaannya. Dan saat itu juga, Kosim akan mengutarakan isi hatinya kepada Winda yang selama ini dia pendam. Tapi ada sedikit keraguan di dalam hati, karena dia takut kalau cintanya itu akan ditolak mentah-mentah oleh Winda. "Win," ucap Kosim. Belum selesai mengucapkan sepatah kata apapun, tiba-tiba saja pesanan mereka datang.
sehingga Kosim menghentikan ucapannya sejenak. Setelah pesanannya sudah berada di depan mata, mereka menyantap makanan dan minuman sembari menikmati indahnya danau dengan senja di sore hari. "Oh iya Sim, tadi kamu mau ngomong apa?" tanya Winda. Ya Win, aku jadi lupa. Jadi gini Win, kita kan udah kenal lama dan udah deket satu sama lain. Aku udah nyaman sama kamu. Aku juga sudah suka sama kamu. Aku cinta pada pandangan pertama dengan kamu waktu kita ketemu di kantin itu, Win. Kamu mau gak jadi pacarku? Sebenarnya aku juga udah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan kamu waktu itu di kantin, Sim. Jawab Winda. Jadi gimana, Win? Iya, aku mau jadi pacar kamu, Sim. Saat itu juga Kosim bahagianya bukan main. Namun seketika dia menjadi terdiam. Loh, kamu kenapa, Sim, kok diam? Tapi apa nanti kita akan diperbolehkan sama ayah kamu, Win? Tapi aku juga merasa tidak pantas mendapatkan kamu. Ayah gak masalah tentang hal itu. Waktu itu aku udah bertanya dengan ayah soal perasaan aku kamu, dan beliau merestui. Saat itu juga Kosim menjadi tenang mendengar apa yang diucapkan oleh Winda. Winda saat itu langsung jatuh cinta kepada Kosim pada pandangan pertama, karena Kosim juga memiliki paras yang tampan. Dan dia tahu kalau Kosim itu sangat bekerja keras dan bertanggung jawab. Dia tahu karena dari ayahnya sendiri yang menceritakan kepada Winda. Dan sore itu juga Winda dengan Kosim akhirnya menjalin hubungan pacaran. Hari mulai petang, Kosim dan Winda segera beranjak untuk pulang. Kosim mengantarkan Winda pulang sampai ke rumahnya. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumahnya Winda. Kosim masuk ke dalam rumah dan menemui Pak Susanto. Dia langsung berpamitan pulang kepadanya karena sudah petang. Namun sebelum dia pulang, Pak Susanto menanyakan terlebih dahulu kepada Kosim. Sim, kamu sudah menjalin hubungan dengan Winda? Saya lihat kalian sangat dekat sekali soalnya, seperti orang pacaran. Seketika Kosim gugup dan tidak tahu harus menjawab apa, karena dia takut dimarahi dan nantinya akan dibenci oleh Pak Susanto. Jawab jujur saja, Sim. Saya tidak akan marah sama kamu. Iya Pak, tadi kita baru resmi berpacaran, jawab Kosim gugup. Bagus kalau gitu, Sim. Saya percaya sama kamu. Kamu pasti bisa menjaga Winda dengan baik, ucap Pak Susanto. Iya Pak, saya janji akan menjaga Winda dengan baik. Ya sudah, silakan kalau kamu mau pulang. Iya Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Pak. Kosim pun mulai melajukan motornya pergi dari rumah Pak Susanto. Di perjalanan pulang, Kosim sangat senang sekali karena sekarang dia bisa mendapatkan hati Winda. Singkat cerita, malam harinya Kosim mendapatkan kabar dari Winda kalau Pak Susanto masuk rumah sakit. Kosim pun segera datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Pak Susanto. Pak Susanto sudah lama menderita penyakit jantung, dan malam itu tiba-tiba saja sakit jantungnya kumat, sehingga Winda langsung membawa Pak Susanto ke rumah sakit. Sejak lama Pak Susanto sudah menderita sakit jantung. Dokter menyarankan kepada Pak Susanto agar dipasangkan ring, namun Pak Susanto selalu menolak. Beberapa saat kemudian Kosim pun sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, terlihat keadaan Pak Susanto yang sangat lemah tak berdaya, berbaring di ranjang rumah sakit. Saat itu Kosim diperintah Pak Susanto untuk mendekat ke samping Pak Susanto. Lalu dia mengatakan sesuatu kepada Kosim yang membuat Kosim terkejut. Sim, kamu kan sekarang sudah menjalin hubungan dengan Winda. Saya yakin kamu laki-laki yang baik dan bisa menjaga Winda serta mendidik Winda menjadi lebih baik. Saya minta sama kamu, besok kamu sama Winda segera menikah. Sontak Kosim dan Winda terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Susanto. Tapi Pak, Bapak mohon sama kamu Sim. Bapak tahu umur Bapak sudah tidak lama lagi. Jadi Bapak mau melihat anak satu-satunya Bapak menikah dengan lelaki yang dicintainya. Iya Pak, besok aku akan menikahi Winda, jawab Kosim tegas. Bapak juga sudah menuliskan surat wasiat. Dalam surat wasiat itu Bapak mau kamu yang mengambil alih perusahaan milik Bapak untuk kamu dan Winda. Tapi saya tidak pantas untuk mendapatkan itu semua Pak. Sudah Sim, saya yakin kamu bisa meneruskan perusahaan itu dengan baik dan berkembang pesat. Keesokan harinya acara pernikahan Winda dengan Kosim pun segera dimulai dengan saksi dan Pak Penghulu serta keluarga Kosim
yang datang ke rumah sakit. Acara ijab kabul dilakukan di rumah sakit di hadapan Pak Susanto. "Bagaimana para saksi? Sah?" "Sah," jawab semua. "Alhamdulillah," ucap Pak Susanto. Pak Susanto pun senyum bahagia kepada Kosim dan Winda. Selang beberapa hari setelah pernikahan Kosim dengan Winda, kondisi Pak Susanto semakin memburuk, hingga akhirnya Pak Susanto menghembuskan nafas terakhirnya. Kosim dengan Winda mengambil alih perusahaan tersebut. Mereka saling bekerja sama. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Kosim mendapatkan kabar bahwa Winda tengah hamil. Dan semenjak saat itu Winda tidak diperbolehkan oleh Kosim untuk kerja. Dia di rumah saja. Mereka tinggal di rumah peninggalan dari Pak Susanto. Kosim menjalankan tugasnya untuk mengambil alih perusahaan itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hingga suatu ketika, entah ada kesalahan apa, tiba-tiba saja pabrik tersebut mengalami penurunan produksi dan mengalami kebangkrutan yang membuat Kosim pusing. Harus bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan uang perusahaan sudah menipis akibat pengeluaran yang sangat banyak. Hingga akhirnya Kosim harus meminjam uang di bank dengan jumlah yang sangat banyak untuk modal produksi saus yang sempat terhenti dan berharap semua bisa stabil seperti semula. Namun ternyata masih sama, malah semuanya rugi dan Kosim semakin bangkrut. Karena tidak bisa untuk membayar para karyawan, akhirnya dia terpaksa harus mengeluarkan para karyawannya. Dengan alasan Kosim tidak bisa membayar gaji kepada para karyawan, baik yang di pabrik dan yang di kantor perusahaan. Singkat cerita, pabrik itu ditutup sementara, sedangkan dia harus bertanggung jawab untuk istrinya yang sedang mengandung. Tapi meskipun begitu, Winda selalu menyemangati Kosim tanpa henti. Harta yang dimiliki adalah rumah satu-satunya, karena semua aset dan mobil sudah dijual untuk modal perusahaan. Tapi malah perusahaan itu bangkrut, apalagi sekarang dia malah memiliki hutang yang sangat banyak di bank. Untuk makan sehari-hari saja sekarang mereka kesusahan, tidak seperti dulu lagi. Sampai Kosim harus meminjam hutang kepada para tetangga untuk makan sehari-harinya. Karena keseringan hutang dengan tetangga membuat dia ditegur oleh tetangganya. "Kamu itu masih punya banyak utang, gak malu apa ngutang terus? Dasar menantu gak becus. Kalau Pak Susanto masih hidup, pasti nyesel dia menerima mantu kayak kamu yang hanya mengandalkan harta Pak Susanto," ucap tetangga dengan keras. "Ibu tidak usah berbicara seperti itu ya. Kalau ibu tidak mau ngasih utang ya sudah," ucap Kosim naik pitam. Lalu dia pun beranjak pergi dari rumah tetangganya itu. Suatu ketika saat sore hari, dia melihat sebuah artikel di internet di layar ponselnya. Dalam artikel tersebut terdapat informasi tentang pesugihan, hingga terpikir di benaknya untuk melakukan hal musyrik itu. Keesokan harinya, Kosim pergi ke pabriknya, mengambil sisa-sisa mesin produksi yang ada di dalamnya, dan dia berniat untuk menjualnya untuk biaya berbuat musyrik ke tempat dukun. Malam harinya dia pun meminta izin terlebih dahulu kepada Winda dengan alasan akan pergi merantau, mencari pekerjaan. Winda pun memperbolehkan Kosim untuk pergi. Singkat cerita, keesokan harinya Kosim bersiap-siap untuk pergi ke tempat pesugihan Munding Seri yang tempatnya ada di Jawa Barat. Tempat pesugihan Munding Seri terletak di kawasan Gunung Gede, Cibodas, Jawa Barat, yang sudah sangat terkenal atau populer di masyarakat luas. Konon, di sebelah tenggara gunung ini tempat bersemayamnya Raden Surya Kencana, putra Raden Arya Wiranatu Datar, pendiri kota Cianjur yang beristrikan makhluk halus. Ngomong-ngomong tentang Cianjur, mari kita doakan ya atas bencana yang dialami di daerah tersebut. Kosim untuk menuju ke tempat itu, dia harus naik bus karena perjalanan yang lumayan jauh. Dia harus menempuh waktu sekitar 5 jam menuju ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian akhirnya Kosim pun sampai juga di tempat yang dituju. Namun untuk menuju ke padepokan Munding Seri, Kosim harus berjalan kaki dan melewati jalan yang tidak mudah ke padepokan itu. Kosim harus berjalan kaki terlebih dahulu selama seharian menuju ke padepokan. Dia harus berjalan kaki seperti pendaki gunung dengan melintasi jalan setapak yang menanjak. Karena tekadnya sudah bulat untuk melakukan pesugihan tersebut, dia pun terus berjalan, melintasi jalan setapak tanpa menyerah sedikit pun. Untungnya dari rumah dia sudah membawa bekal makan dan minum, karena dia sudah tahu jalan yang harus dilewati melalui artikel yang ada di internet.
Sesekali kalau dia capek, dia berhenti sejenak untuk istirahat, makan dan minum. Di dalam perjalanan saat malam hari, dia sangat kedinginan dengan suasana yang sangat mencekam sekali. Apalagi dia berjalan sendirian di dalam hutan. Dia juga mendengar banyak sekali suara hewan yang ada di dalam hutan. Semua hewan saling bersahutan. Hembusan angin yang membuat tubuhnya merinding kedinginan dengan bulu kuduk yang berdiri. Sesekali dia mendengar ada suara wanita yang tertawa cekikikan seperti menertawai Qasim. Saat itu dia benar-benar sangat ketakutan dengan tubuh yang gemetaran. Tiba-tiba saja di hadapannya terdapat sosok wanita berambut acak-acakan dengan gaun yang berwarna merah. Tidak hanya itu, dia juga mendengar ada suara tapakan kaki dari belakang tubuhnya. Srek, srek. Namun saat dia mencoba untuk melihat ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Dia semakin ketakutan dan gemetaran. Tapi meskipun begitu, Qasim tetap melanjutkan perjalanan, berharap cepat sampai. Seharian telah dilewati, Qasim menuju ke padepokan. Akhirnya dia pun sampai juga di padepokan untuk tempat ritual. Terlihat sebuah gubuk yang terbuat dari bambu. Dia pun langsung masuk untuk bertemu dengan juru kunci yang ada di sana. "Permisi, silakan masuk." Qasim pun segera masuk ke dalam padepokan tempat juru kunci tinggal. "Saya sudah tahu kedatangan kamu ke sini. Sebelum melakukan ritual, kamu harus melakukan syaratnya terlebih dahulu." "Apa syaratnya, Mbah?" tanya Qasim penasaran. "Kamu harus melakukan puasa mutih terlebih dahulu selama 3 hari dan menunggu bulan purnama." "Yang dimaksud dengan puasa mutih itu bagaimana, Mbah?" "Kamu harus puasa dengan makan nasi putih dan air putih saja saat berbuka. Setelah kamu sudah melakukan puasa, baru kamu boleh melakukan ritual," ucap Mbah Darno. Singkat cerita, Qasim pun melakukan puasa mutih selama 3 hari. Akhirnya tiba juga bulan purnama, hari di mana Qasim akan melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Mbah Durno memberikan syarat terlebih dahulu kepada Qasim sebelum melakukan ritual. "Kamu harus mandi air kembang setaman terlebih dahulu." Malam itu sebelum melakukan ritual, Mbah Durno memandikan Qasim dengan menggunakan air kembang setaman. Qasim diguyur dengan air itu perlahan-lahan dan dibacakan mantra oleh Mbah Durno. Setelah selesai melakukan mandi suci dengan air kembang setaman, Mbah Durno melakukan ritual di ruangan padepokan tersebut. Terdapat berbagai sesajen yang ada di atas meja, ada kembang setaman dan lain-lainnya. Kemudian Mbah Durno membakar kemenyan itu dan merapalkan mantra. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang ke dalam padepokan, membuat bulu kuduk Qasim berdiri merinding serta gemetaran. Setelah ritual itu sudah dilakukan, kemudian Qasim diberikan kembang setaman dan kemenyan oleh Mbah Durno. "Bawa kembang setaman ini untuk sesaji saat kamu melakukan ritual. Taburkan kembang itu ke dalam kubangan lumpur dan bakar kemenyan itu. Lalu kamu harus telanjang bulat tanpa menggunakan sehelai kain yang menempel di tubuh. Lalu kamu berendam di dalam kubangan lumpur yang ada kembang setaman itu. Kamu lakukan ritual itu sampai fajar tiba. Setelah itu kamu nanti membersihkan lumpur yang ada di tubuh dengan berguling-guling di rumput yang ada di depan padepokan Seri. Setelah itu kembali ke padepokan ini." "Baik, Mbah, saya mengerti." Qasim pun sampai di padepokan Seri yang letaknya tidak jauh dari padepokan juru kunci. Sesampainya di situ, ada gubuk dengan gundukan seperti makan di dalamnya. Tapi bentuknya lembek seperti tanah liat. Namun itu adalah lumpur yang nantinya untuk ritual Qasim. Tanpa lama-lama Qasim langsung membakar dupa dan menaburkan kembang setaman ke dalam lumpur itu. Dia mulai bertelanjang bulat dan langsung berendam ke dalam kubangan lumpur dengan kembang setaman. Dia berendam sembari membacakan mantra yang sebelumnya sudah diberikan oleh Mbah Durno. Fajar pun mulai terbit. Qasim mulai menghentikan ritualnya dan langsung pergi ke rumputan untuk membersihkan tubuh dengan cara berguling-guling. Lalu dia segera kembali ke padepokan Mbah Durno untuk melakukan ritual selanjutnya. Sesampainya di padepokan Mbah Durno, ternyata beliau sudah menunggu dengan sesajen yang sudah disiapkan untuk segera melakukan ritual. Kemenyan mulai dibakar dengan asap yang mulai mengepul mengisi padepokan. Mbah Durno mulai berkomat kamit membacakan mantranya dengan menutup kedua matanya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada hembusan angin yang sangat kencang masuk ke dalam ruangan itu. Qasim merinding serta gemetaran ketakutan. Bulu kuduk berdiri semua. Tepat di samping Mbah Durno terdapat banyak anak kecil yang entah dari mana datangnya. Yang jelas tadi
Badurno melakukan ritual untuk memanggil anak itu. Namun semua anak itu dengan kondisi tubuh yang cacat semua. Ada yang bibir sumbing, ada yang kaki buntung, jari tangan tidak lengkap dan lain-lain. Di dalam pesugihan ini, kamu harus merelakan anak kamu untuk dijadikan tumbal kemudian hari. Dan syaratnya kamu harus rela melihat anak kamu yang telah lahir dengan keadaan yang cacat. Anak-anak ini semuanya cacat, kamu tinggal memilih mau bagaimana keadaan anak kamu ketika lahir nanti. Jelas Badurno. Seketika Qasim bingung karena dia tidak mau anaknya terlahir dalam kondisi cacat. Tapi mau bagaimana lagi nih, semua demi kekayaannya bisa kembali dan membayar hutang di bank supaya pabriknya bisa berjalan kembali. Ya sudah Mbah, saya memilih jika anak saya terlahir dengan keadaan bibir sumbing saja, ucap Qasim. Badurno pun tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Qasim. Baik, kalau begitu kamu harus siap dengan resiko yang akan kamu hadapi ya. Tapi kamu harus selalu menyayangi anak kamu dengan tulus. Jangan sampai kau tidak peduli dan cuek. Iya Mbah. Kemudian Badurno merapalkan mantra kembali. Sesaat kemudian sosok anak kecil itu menghilang semua. Sebelum kamu pulang, ada syarat lain yang harus kamu lakukan. Apa Mbah syaratnya? Syaratnya kamu harus memelihara 2 ekor lembu. Maksudnya Mbah? Kamu harus memelihara lembu di rumah dan sisanya dilepaskan di sekitaran padepokan. Oh iya, kamu juga harus menyediakan seikat rumput yang ditaruh di bawah tempat tidur setiap bulan purnama tiba. Iya, baik Mbah. Kalau begitu pulanglah, harta berlimpah sudah menunggumu di rumah. Sepulang dari sini bukalah lemari baju yang ada di kamar. Di sana terdapat banyak tumpukan uang, ucap Badurno. Singkat cerita, Qasim sudah sampai di rumah. Dia langsung bergegas membuka lemari yang ada di dalam kamar. Saat lemari itu dibuka, ternyata benar ada tumpukan uang yang sangat banyak sekali. Qasim pun senang karena dia bisa menjadi kaya raya. Pabrik milik Pak Susanto yang bangkrut itu sekarang kembali dibuka dengan uang hasil pesugihan itu. Dia juga mengembalikan semua hutang kepada bank dan juga kepada tetangga-tetangganya. Tidak lupa setelah mendapatkan kekayaan itu, Qasim membeli 2 ekor lembu untuk dipelihara di rumah dan dilepaskan di sekitar padepokan. Saat itu Qasim kembali ke padepokan dengan membawa lembu dengan sangat susah payah. Hari demi minggu, minggu demi bulan, perusahaannya itu sekarang mulai berkembang pesat kembali dan Qasim menjadi sangat kaya raya. Usia kandungan Winda juga sudah semakin besar hingga akhirnya Winda akan segera melahirkan anak pertamanya. Qasim sudah siap menerima kenyataan yang memang harus diterimanya. Dan benar, setelah Winda melahirkan anak pertamanya, anaknya keluar dari kandungan dengan keadaan yang cacat, sesuai dengan pilihan Qasim dengan anak yang menderita cacat bibir sumbing. Winda menangis tak menyangka, tapi dia bisa menerima anaknya dengan ikhlas, karena menurutnya itu sudah kehendak dari Allah. Lembu yang ada di belakang rumahnya itu dipelihara oleh seseorang yang disuruh Qasim untuk memelihara. Winda merawat anaknya dengan ikhlas dan telaten tanpa ada rasa paksaan sedikit pun. Dia malah terlihat menyayangi anaknya dengan setulus hati. Namun berbeda dengan Qasim, dia lupa dengan apa yang sudah diucapkan oleh Badurno kalau dia harus menyayangi anaknya. Tapi sekarang Qasim menjadi acuh dan seperti tidak mengharapkan kelahirannya anak itu, membuat Winda sedih dengan sikap suami kepada anaknya sendiri. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, pada suatu malam dalam tidur Qasim, dia bermimpi buruk di dalamnya. Dia melihat ada anak yang cacat itu berjalan di sebuah lorong yang sangat gelap dan mengucapkan selamat tinggal kepada Qasim, ayahnya. Anaknya itu berjalan dengan digandeng oleh sosok yang sangat menyeramkan, dengan tubuh yang tinggi besar, dengan bulu lebat di sekujur tubuh dan kedua taring yang panjang dan tajam, dengan tatapan kedua mata yang tajam merah menyala. "Ayah, tolong aku!" teriak anak Qasim. "Anakku!" teriak Qasim. Di dalam mimpi Qasim baru mau mengakui kalau itu anaknya. Dengan sekuat tenaga, Qasim berlari mengejar anaknya yang digandeng sosok genderuwo. Namun Qasim tidak sampai mengejar anak sendiri. Seketika sosok itu dan anaknya menghilang, masuk ke dalam lorong kegelapan. Dan saat itu juga Qasim terbangun dengan nafas yang tidak beraturan. Sekujur tubuh penuh dengan keringat yang membasahi baju. Sontak Winda yang berada di sampingnya ikut kaget. "Kamu kenapa, Mas?" "Aku mimpi buruk." "Mimpi apa, Mas?" "Mimpi anak kita dibawa sosok menyeramkan, Win." "Itu cuma mimpi, Mas. Kamu tidak perlu khawatir."
Seminggu setelah Kosim mengalami mimpi itu, anaknya yang sedang bermain di belakang rumah, entah apa sebabnya, lembu yang ada di dalam kandang itu bisa terlepas dengan sendirinya dan menyeruduk anak Kosim hingga jatuh. Anaknya jatuh terjungkal ke belakang, kepalanya mengenai batu sehingga terjadi pendarahan pada kepalanya. Saat itu anaknya sempat dibawa ke rumah sakit, namun setelah diperiksa oleh dokter, katanya anak Kosim mengalami gegar otak dan sehari kemudian anak Kosim meninggal dunia. Innalillahi. Winda sangat terpukul dan saat itu Kosim baru menyesal serta menyadari apa yang telah diperbuatnya itu salah. Dia juga selama ini lupa tidak menyediakan seikat rumput pada saat malam bulan purnama di bawah ranjang tidurnya. Itu membuat lembu peliharaannya marah. Mungkin karena Kosim tidak melakukan syarat yang sudah ditentukan, anaknya pun langsung dimakamkan di pemakaman terdekat. Semenjak meninggalnya anak Kosim, dia jadi selalu bermimpi didatangi dengan sosok anaknya. Dia di dalam mimpi memperlihatkan wajah yang begitu menyedihkan, seakan memberitahu kepada Kosim kalau dia menderita. Di dalam mimpi anaknya selalu teriak-teriak meminta tolong kepada Kosim. "Ayah, tolong aku!" teriak anak Kosim yang seketika menghilang. Mimpi itu selalu datang setiap malam, membuat Kosim tidak tenang tidurnya. Bahkan setiap malam di rumah Winda mendengar seperti ada suara anaknya yang sedang bermain di dalam rumah. Dia juga mencium bau yang sangat menyeruak di hidungnya, yaitu bau kemenyan dan bau anyir. Namun saat Winda cari keberadaan suara itu, tidak ada sama sekali. Pernah waktu itu saat Winda berada di dapur sedang memasak, dia melihat ada wujud anaknya dengan keadaan wajah yang pucat, dengan pakaian berwarna putih, dengan rambut yang panjang. Dia menampakkan kesedihan kepada Winda. Namun saat Winda mencoba mengejar sosok anaknya itu, tiba-tiba anaknya pergi menghilang entah kemana. Ketika itu Winda menangis histeris saat anaknya tidak ditemukan lagi. Dan semenjak itu Winda jadi sering melamun dan nangis sendiri. Kedatangan sosok anaknya tidak hanya 1 atau 2 kali saja, tapi setiap hari Winda didatangi. Begitu juga dengan Kosim yang selalu didatangi lewat mimpi. Karena setiap hari Kosim tidak berada di rumah, dia sibuk di kantor, jadi dia didatangi lewat mimpinya. Winda jadi seperti orang gila yang selalu melamun, kadang nangis sendiri. Suatu ketika pada saat Winda sedang berada di dalam kamarnya, dia melihat bayangan hitam ada di kamar. Dan tiba-tiba di dalam kamar dia mencium bau bangkai dan bau kemenyan. Meskipun dia seperti orang gila, tapi Winda masih memiliki kesadaran dan masih peka terhadap apa yang terjadi. Dia menatap terus-menerus ke arah bayangan hitam itu. Dan saat dia tatap dengan seksama kedua matanya, bayangan hitam itu dengan perlahan-lahan berubah menjadi sosok genderuwo. Sontak, Winda terkejut dan ketakutan dengan tubuh yang gemetaran. Bulu kuduk merinding, berdiri semua. Bahkan keringatnya bercucuran membasahi baju yang dikenakannya. "Kamu harus ikut dengan saya," ucap sosok itu. Tidak mau," teriak Winda. Winda pun ambruk pingsan karena takut dan tidak kuat dengan sosok yang menyeramkan itu. Sore harinya saat Kosim pulang, Kosim tidak mengetahui kalau Winda pingsan karena Winda seperti tertidur di kamar. Jadi Kosim tidak membangunkan dia, merasa kasihan dengan Winda karena pikirnya Winda kecapean. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Winda sakit. Dia merasakan sakit pada bagian perutnya. Sakit yang dirasa teramat sangat sakit hingga Kosim langsung membawa Winda ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit setelah diperiksa, kata dokter, Winda tidak menderita sakit apa-apa. Dokter pun hanya memberikan vitamin untuk Winda karena menurut dokter, Winda hanya salah makan saja. Namun sakit yang diderita oleh Winda semakin parah. Perut semakin membesar, tubuhnya semakin kurus. Dia selalu dibayang-bayangi anaknya. Anaknya selalu datang menghampiri Winda yang terbaring di kasur. Dia datang dengan wajah yang sangat pucat dan raut kesedihan yang selalu ditampakkan oleh anak Winda. Namun beberapa saat kemudian sosok anaknya itu tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Winda semakin seperti orang gila dengan tubuh yang tidak terurus, selalu teriak-teriak sendiri dan kadang nangis-nangis sendiri. Entah setan apa yang telah merasuki Winda. Tangan Winda meraih sebuah gunting yang berada di atas meja samping tempat tidur. Lalu tanpa sadar dia menancapkan gunting tersebut ke bagian perutnya yang selama ini terasa sakit. Hingga akhirnya Winda meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tragis. Kosim sungguh sangat terpukul saat mengetahui istrinya meninggal bunuh diri. Saat itu Kosim sedang berada di kantor.
bekerja, jadi tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Winda. Qasim menjadi tidak memiliki semangat hidup setelah ditinggal anak dan istrinya. Selama ini Qasim lalai, dia tidak melakukan syarat sebagai ritual pesugihan setiap bulan purnama, yaitu dengan meletakkan seikat rumput di bawah ranjang tidurnya, sehingga anak dan istrinya lah yang dijadikan tumbal. Semenjak dia ditinggalkan anak dan istrinya, Qasim menjadi tidak semangat dan tidak mengurusi perusahaannya. Bahkan karena dia tidak mengurusi pabriknya, sekarang pabrik yang diberikan oleh Pak Susanto bangkrut lagi. Karena tidak mau teringat kenangan dengan anak dan istri di rumah peninggalan ayahnya Winda, Qasim kembali ke rumah kedua orang tuanya. Semua hartanya secara seketika habis dengan sendirinya. Setiap malam Qasim selalu bermimpi didatangi sosok anak dan istrinya. Keduanya datang ke dalam mimpi Qasim dengan wajah yang sedih dan seperti marah dengan Qasim. Mimpi itu membuat Qasim merasa bersalah dan menyesal dengan apa yang telah diperbuat selama ini. Kejiwaan Qasim pun terganggu. Dia sekarang menjadi gila karena selalu dibayang-bayangi oleh anak dan istri. Dia menjadi gila karena menginginkan anak dan istri bisa kembali. Namun semua itu tidak akan pernah terjadi. Dia sekarang jadi kelayapan dengan baju yang sobek-sobek berjalan di pinggir jalan raya. Suatu ketika, Qasim berjalan dan tidak melihat ada mobil di hadapannya, hingga akhirnya dia tertabrak. Kaki Qasim patah sehingga harus diamputasi karena terjadi patah tulang yang harus segera diamputasi. Sekarang Qasim dengan keadaan yang tidak waras, dia terbaring di kamar dengan kedua tali yang dirantai supaya dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia menjadi cacat hanya memiliki satu kaki. Setiap hari di dalam kamar Qasim selalu teriak-teriak sendiri, membuat kedua orang tuanya melihat kondisi Qasim turut memprihatinkan dan merasa kasihan. Hingga suatu ketika, dengan keadaan Qasim yang gila itu, dia melihat ada bayangan hitam di dalam kamar. Dan bayangan hitam itu dengan perlahan-lahan berubah wujudnya menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan, dengan kedua mata yang menatap tajam ke arah Qasim dengan mata merah menyala dan gigi taring yang panjang dan tajam seperti siap menerkam Qasim. Saat itu Qasim sangat ketakutan. Dia memberontak tubuhnya, tapi dia tidak bisa teriak. Namun dia tidak bisa apa-apa karena tangannya sudah dirantai dengan sangat kuat. "Kamu akan mati," ucap sosok itu. Seketika Qasim tambah memberontak, namun dia tidak bisa menghindari serangan dari sosok itu. Sosok itu semakin mendekat ke arah tubuh Qasim yang kemudian mencekik lehernya dengan perlahan-lahan. Karena tidak bisa mengelak sosok itu, Qasim hanya terdiam. Bahkan nafas Qasim terasa sangat sesak sekali. Dengan kedua mata yang melotot karena cekikan tangan sosok itu dengan sangat kuat, tidak hanya kedua matanya saja yang melotot, tapi lidah Qasim juga menjulur ke depan seperti anjing. Dan saat itu juga Qasim menghembuskan nafas terakhirnya karena dia kehabisan nafas. Dia telah dijadikan tumbal terakhir atas pesugihan yang telah dilakukannya sendiri. Kedua orang tuanya yang datang ke kamar langsung menangis histeris melihat anaknya telah meninggal dunia. Terlihat pada bagian leher Qasim ada bekas seperti sayatan pisau. Dia mengeluarkan darah lehernya. Namun kedua orang tua Qasim tidak mengetahui kalau anaknya meninggal karena telah dijadikan tumbal pesugihan Munding Seri yang dilakukannya sendiri. Qasim pun segera dimakamkan di pemakaman terdekat dari rumah. Sedangkan rumah peninggalan dari ayah Winda sekarang menjadi terbengkalai, tidak ada yang menempati. Dan sekarang menjadi angker, bahkan lembu yang ada di belakang rumah itu telah mati. Semoga kita dapat mengambil pelajaran banyak hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian. Dekatkanlah diri kita kepada Allah. Dan semoga selalu mendapat pelindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang akan menyesatkan kita. Demikianlah pesugihan Munding Seri yang diadaptasi dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia yang ditulis kembali oleh N. Laila. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah-kisah misteri di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta